Tadi sudah skema ya, sudah skema, sekarang kita langsung praktek. Langsung praktek, kita langsung buka saja Cortex-nya. Sudah terlihat Cortex-nya, Bapak Ibu? Sudah terlihatkah? Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, sudah terlihat. Sekarang saya login dulu Cortex ya. Ini sudah saya siapkan nick-nya. Jadi pertama, ini perlu saya ingatkan bahwa untuk wajib pajak baru ini harus setting KODJP. Jadi ini penting Bapak Ibu. Sekarang kita ulang dari awal-awal sekali ya. Kita portal saya, kemudian kode otorisasi ini untuk pembuatan sertifikat elektroniknya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih KODJP atau kode otorisasi DJP. Kita masukkan passphrase ya. Kita buat dulu aja yang baru. Nah, kebanyakan wajib pajak hanya sebatas di sini saja, padahal harusnya divalidasi untuk settle-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah portal saya, profil saya. Kita scroll ke bawah, kita klik nomor identifikasi eksternal, Bapak Ibu. Jadi banyak yang wajib pajak belum sampai sini, ya. Portal saya, profil saya, nomor identifikasi eksternal. Kemudian kita klik tab Digital Certificate. Kebanyakan digital certificate yang ada itu masih invalid, Bapak Ibu. Coba cek masing-masing ya. Nah, terus bagaimana validnya? Ini kita scroll ke kanan ya. Kita periksa status. Kemudian kita klik menghasilkan. Setelah itu kita cek ya. Di sini valid, Bapak Ibu ya. Ada yang belum pernah seperti ini? Nah, nanti coba dipraktekkan sendiri-sendiri ya. Kemudian setelah itu kita impersonate ya, impersonate ke badannya. Pertama, kita akan praktek dulu BPMP Key-in. Ini kita refresh ya. Kita refresh materi-materi yang sudah kita pelajari. Kita akan membuat BPMP secara Key-in atau secara manual. Caranya adalah di Ibu Pot, kemudian BPMP atau bukti pemotongan bulanan pakai tetap. Kita coba praktekkan dulu pembuatan BPMP Januari dulu. Ya. Kita create Ibu Pot, kemudian masa pajaknya Januari. Seperti ini, coba sekarang pakai AC-nya tidak ya, kita akan cepat saja. Untuk orang satu ini kita akan buat tim 99 dulu ya. Kita mau praktekkan kita pakai tim 99 supaya apa? Supaya nanti kita lihat salahnya ya. Salahnya kalau pakai tim 99. Kemudian nama objek pajaknya pakai tetap, kemudian penghasilan brutonya kita samakan 10 juta, otomatis caranya 2% ya, 200.000. Kemudian langsung submit saja. Seperti ini untuk yang key-in-nya ya, key-in-nya. Ini menu terbaru Bapak Ibu yang masih banyak yang masih banyak yang bingung. Loh Pak, dulu saya refresh seperti ini otomatis muncul, sekarang kok tidak muncul Pak? Bapak Ibu sekalian, Cortex terbaru ini harus difilter dulu, dipilih dulu bulan mana yang kita tuju. Kalau cuma seperti ini saja kosongan, maka datanya tidak akan terlihat ya. Kita harus pilih dulu. Kalau misalkan mau nyari bulan Januari, maka kita harus pilih Januari seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita klik ya, kita terbitkan. Ini satu ya, sudah satu. Ini untuk key-in. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Kita coba menggunakan impor XML ya. Impor XML kita harus cari dulu XML-nya di mana ya. XML-nya di mana? Kita coba new tab ya, new tab pajak.go.id /Cortex. Kita scroll ke bawah.
sampai dengan template XML kita klik lebih lanjut. Kemudian di BPMP ya, BPMP kita download file yang di converter. Seperti ini kita buka. Kita buka. Kemudian nah seperti ini ya. Banyak WP yang error itu ternyata Bapak Ibu di sini tidak, misalkan dia pegawainya 20 ya, 20 diinput sampai dengan seperti ini langsung dia nginput manual seperti ini. Tentu saja ini salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Cortex file XML itu dia sangat sensitif dengan yang namanya format cell ya. Di sini kita lihat format tiap masing-masing sel itu berbeda. Supaya tidak error maka kita lakukan seperti ini Bapak Ibu ya. Kita geser ke kanan ya. Ini kan ada garis ya di pojokan sini ya. Nah, ini ada penanda nih ya. Penanda. Kita langsung geser ke bawah aja Bapak Ibu. Gitu. Nah, seperti ini. Maka otomatis semua sel di sini formatnya akan ngikut ke atasnya ya. Nah, di sini warnanya sudah berubah seperti ini. Jangan lupa di sisi kanan ini juga harus di copy karena di sini ada penanda rumusnya Bapak Ibu, rumus ternya. Nah, seperti ini. Ya, ini tips untuk impor XML ya. Seperti ini. Kemudian tetapi ini saya tidak pakai ya karena saya sudah siapkan filenya ya. Saya sudah siapkan filenya untuk BPMP ya. Ini sudah saya siapkan seperti ini. Terlihat ya Bapak Ibu ya BPMP-nya ya. Cek terlihat ya. Terlihat Pak. Baik. Pertama kita cek. Pertama kita ganti dulu ini NPP pemotongnya ya. NPP pemotongnya saya tadi sudah pakai ini. Ini kita ulangi dari awal Bapak Ibu. Barangkali ada ilmu yang berbeda ya. Kita ganti. Nah, ini kebetulan saya sudah buat 10 pegawai ya, 10 pegawai. Tetapi yang sudah saya betulkan adalah ya 10 pegawai gajinya 10 juta ya, gajinya 10 juta. Kemudian di sini mengikuti bulannya ya. Itu bulannya. Jangan lupa ID TKU-nya ini adalah NPP plus 0,6 kali ya. NPP plus 0,6 kali. Dua dapat mana? Copy paste ke bawah. Seperti ini. Kemudian untuk kasus saya itu yang betul hanya satu orang, yang lain paketin 99. Berarti nanti ini saya salahkan ya, saya salahkan. Seperti ini kita coba bisa apa enggak ya. Kemudian setelah itu kita save as Bapak Ibu ya. File XML tadi file Excel tadi kita save as, kemudian kita simpan sebagai XML. Kita namai bulan 1 gitu ya, bulan 1. Save as type-nya kita pilih XML data ya. Ini menurut saya lebih simpel daripada ada yang pakai tab developer Bapak Ibu. Ini rumit ya, rumit. Lebih baik langsung aja save as, kemudian save as tab-nya pakai XML data. Untuk Excel sendiri ini ada 2 tipe XML. Ada XML data sama XML spreadsheet. Kita pakai yang XML data ya. Kita save, continue saja. Sekarang kita coba impor ya. Kita coba impor, semoga bisa nih. Kok error ya? Ternyata error. Failed. Kenapa failed ya? Oh, satu tidak valid.
Sebentar. Berarti harus di ini kah? Bapak Ibu ada yang pernah menginput terus kemudian tidak menginput impor tetapi tidak dengan NIK yang betul? Ada yang seperti itu? Berhasil? Pernah, Pak. Berhasil nggak pakai impor? Nggak berhasil semua, Pak. Karena kan itu pakai XML. Kalau XML satu error, semua error. Oh, baik. Berarti oke. Berarti kita input satu-satu ya. Kita input satu-satu berarti oke. Terpaksa kita input satu-satu ya. Satu-satu. Yang betul saya masukkan satu saja. Nah, Kalau banyak gimana Pak masukinnya? yang mana, Bu? Ya kalau manual, kalau misalnya banyak error, kalau masukin satu-satu kan gempor. Oh, nanti ya setelah ini saya mau nginput yang tin 99 untuk Januari saja supaya nanti kita tahu salahnya ya. Nanti setelah ini kita ajari cara yang XML yang langsung banyak. Bentar. Ini saya mau buat kasusnya dulu. Nah, sudah ya. Sekarang coba kita ini ya. Saya buat yang nanti buat kasusnya adalah ini saja. Ini saja. Nah, ya. Sudah. Seperti ini dulu ya. Seperti ini dulu untuk yang Januari. Memang sengaja saya salahkan ya. Sekarang coba kita Februari dengan menggunakan SML. Ini nick-nya sudah oke nih ya. Nick-nya sudah oke nih, sudah saya betulkan ya. Nah, ini cara untuk XML-nya ya, XML-nya. XML 2. Sekarang kita coba impor ya. Ini yang tadi yang tidak mungkin satu-satu kan banyak. Nah, kita coba yang bulan 2. Tuh ya. Bulan 2 ini berhasil kenapa? Karena nick-nya tadi betul ya, nick-nya sudah valid ya. Maka kita tidak perlu lagi input satu-satu, tetapi langsung pakai XML tadi. Lebih ringkas kan ya, tetapi akan rumit untuk bagi yang belum terbiasa. Nah, kalau yang masih mau belajar tentang XML langsung ke KPP nanti kita ajari caranya ya. Sekarang coba kita bulan 3 ya, bulan 3 kurang lebih sama, tinggal ganti bulannya saja Bapak Ibu. Ini gampang kan kalau XML ya, tinggal ganti bulannya saja. Selagi orang-orangnya masih sama, itu saja ya sudah, tidak usah diganti ya. Paling ganti mungkin penghasilan ya. Misalkan bulan 2 misalkan ada lemburan yang sebelumnya 10 juta, ada lemburan 2 juta jadi 12 juta, tinggal ganti penghasilannya saja ya. Seperti itu, kemudian diganti tanggal pemotongannya. Misalkan sekarang bulan apa? Bulan 3 ya. Berarti saya buat 30 Maret gitu. Seperti itu. Jangan lupa save as ya. Save as, kemudian tadi 3 ya. XML data. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita impor lagi ya. Bulan 3. Nah, ya kan langsung banyak Bapak Ibu. Tetapi ada kalau guyonan saya ya, di balik kemudahan itu ada kesusahan Bapak Ibu. Ya. Kalau biasanya orang bilang kan di balik kesusahan ada kemudahan. Tapi saya balik, di balik kemudahan ada kesusahan. Kesusahannya apa? Ketika kita dipermudah untuk mengupload BPMP segitu banyak dalam satu klik ya. Ketika misalkan kita sudah impor 100 BPMP ya, ternyata ada yang salah, maka tidak ada menu untuk menghapus tidak ada menu melakukan perubahan sekaligus ya.
Jadi harus diubah satu-satu Bapak Ibu, ya, atau dihapus satu-satu, ya. Jadi tetap tolong secara bijak diperhatikan untuk impor XML ini. Jadi walaupun bisa impor sekaligus banyak, maka sebelum impor harus dicek satu-satu, ya. Jangan sampai ada yang salah. Ini sudah ya. Jadi kita sudah input yang BPMP bulan Januari ya. Ini Januari cuma satu ini adanya. Kemudian Februari sudah masuk, kemudian Maret sudah masuk ya. Jadi sudah oke nih. Saya memasukkan dulu yang betul dulu ya. Yang betul tadi saya pakai yang ini aja ya. Yang betul supaya nanti bisa kita bisa kita bandingkan dengan yang salah ya. Kita bisa bandingkan dengan yang salah. Sebentar. Semuanya kita buatkan 10 juta biar gampang identifikasinya ya. Ya, kemudian Januari, ya. Januari sudah. Setelah pembuatan bukti potong, maka tadi sorry. Ini bulan Januari ya. Ini untuk BPMP seperti ini Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ini sudah biasa ya. Sekarang kita coba pembuatan BP21 dulu. BP21 tadi saya kan bilang untuk direktur yang atau dewan komisaris yang dia tidak menerima gaji bulanan ya, maka dibuatkan BP21 ya. Maka di Ibu Pot BP21 kemudian dia create Ibu Pot BP21 katakanlah misalkan Januari ya 2025. Kemudian ini nick-nya ya. Nick-nya kita pilih saja. Nah, di nama objeknya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada honorarium atas imbalan kepada anggota Dewan Komisaris ya, yang menerima imbalan secara tidak teratur. Maka ketika misalkan Dewan Komisaris ini mendapatkan entah bonus apapun itu ya terkait dengan tugasnya, misalkan dalam 1 tahun diterima di Desember itu 100 juta misalkan. Maka kita lihat di sini TER-nya langsung 24% Bapak Ibu. Ya. Tentu saja karena tadi di teorinya itu tergantung TER, maka TER itu yang mempengaruhi apa? Nilai sama PTKP. Maka PTKP di sini penting Bapak Ibu. Ya. PTKP di sini penting. Beda dengan BP21 yang lain. Kalau BP21 yang lain kan tidak memperhitungkan PTKP ya. Tetapi khusus untuk yang seperti ini sangat penting. Jadi jangan sampai salah pilih PTKP karena ini kan mempengaruhi TER ya. Seperti ini ya. Atau misalkan magang ya, magang. Kalau anak magang misalkan ya. Kalau anak magang dia namanya peserta kegiatan ya. Peserta kegiatan. Nah, dia tergantung TER-nya juga ya, tergantung TER dan tergantung penghasilannya. Kalau penghasilannya misalkan di bawah 60 juta, nggak ada ya magang 60 juta. Misalkan 2 juta lah magang ya. Maka tarif TER-nya adalah 5% ya. Sorry. Nah, pajaknya 100.000. Ini dipotong setiap kali dia dapat upah ya, dapat upah bulanannya. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan Bapak Ibu terkait BP21? Sudah ya, sudah hafal ya. Kalau sudah hafal kita lanjutkan saja. Mas, Gimana? izin bertanya. Silakan. Siapa dulu nih? Siapa dulu Mas? Mau nanya Pak, tadi kan yang contoh yang direktur kata Bapak ke BP21 ini apa ya? Betul. Pilih yang walaupun direktur berarti milih objek pajaknya tetap yang honorarium imbalan kepada Dewan Komisaris tadi Pak? Tergantung ya. Tadi kan saya bilang
direktur komisaris itu ada 2 jenis. Ada yang dia menerima penghasilan bulanan, maka ini dianggap pegawai tetap. Karena pegawai tetap maka dibuatkan BPMP. Paham ya? Iya. Tetapi kalau yang tidak menerima secara teratur, itu maka dibuatkan BP21 kelompoknya tadi, komisaris tadi, Dewan Komisaris tadi. Oh ya. Paham? Ya, Pak. Iya, ya, paham. Terima kasih. Baik. Izin Tadi nanya, Pak, Pak Dedi. Pak siapa tadi sebelumnya? Mohon maaf. Saya Mas Emir. Pak Emir, silakan Pak Emir, silakan. Pak izin bertanya, tadi sewaktu Bapak mencontohkan BPMP itu kan kalau seandainya ada perubahan penghasilan, misalkan ada lembur, itu tinggal ditambahkan saja ya Pak penghasilannya. Betul, Nah, betul. Tapi kalau misalkan untuk PNS, itu uang lemburnya tetap diinput di BPMP atau di BP21 Pak? Karena kan tarifnya final ya. Bapak dari instansi mana? Kementerian Hukum Pak. Jadi ini kasusnya beda ya. Kalau saya bicara tadi kan untuk yang perusahaan swasta, tapi kalau untuk instansi itu kan kompleks ya. Kompleks, ada yang karena ada aturan terkait PNS ini yang menjadi kompleks. Kalau untuk PNS itu untuk gaji bulanan tetap ya, gaji dan tunjangan bulanan itu maka diinput di BPMP ya. Tetapi selain gaji tetap bulanan, entah itu honorarium, entah itu uang makan katakan begitu, maka dia dianggap final. Betul ya? Iya, betul. Kalau dianggap final maka setiap tambahan gaji kepada PNS maka itu dianggap honorarium yang dia dibuatkan BP21. Tarifnya final sesuai golongan. Seperti itu Pak Emir. Boleh nanya satu lagi nggak Pak? Boleh, silakan. Di tahun ini itu kan Satkernya ada perubahan kode Satker yang berakibat juga ke perubahan NPWP. Nah, untuk penghasilan yang diterima, yang masih dipotong sama NPWP lama, itu nanti diinputnya di BPA2 atau di BPA1 ya Pak? Jadi kalau untuk instansi yang berubah NPWP di tengah tahun, maka ini ada 2 treatment. Jadi dianggap semua pegawai di NPWP lama itu pindah ke perusahaan baru. Ya, analoginya seperti itu. Otomatis karena pindah, maka NPWP yang lama, katakanlah cut off-nya misalkan Maret. Ya, Maret pakai NPWP yang lama, April pakai NPWP yang baru, maka di bulan Maret, bendahara itu harus membuat BPA2, Pak, atau BPA1. Supaya apa? Supaya nanti dibawa penghasilan dari Januari sampai Maretnya, itu ke instansi yang baru, atau ke NPWP yang baru. Jadi seolah-olah kayak pindah kerja gitu, Pak. Jadi di BPA1 juga bisa ya? Iya, di BPA1 karena dianggap keluar gitu. Dianggap keluar di tengah tahun. Di tengah tahun itu maksudnya di bulan Maret. Jadi karena cut off-nya di Maret, berarti Maret nanti membuat BPA1. Lah BPA1-nya nanti dikirimkan ke bendahara NPWP baru untuk dibuatkan A2-nya. Digabung begitu, Pak. Oh, baik. Paham ya? Semoga Paham. dipahami. Silakan Pak Jeffrey, silakan. Ya, ingin memastikan aja Pak terkait apa tadi jenis bukti potong yang diberikan untuk pegawai tidak tetap, kan itu tadi kalau dilihat di PMK-nya ada 2 Pak ya, ada yang dibayar secara berkesinambungan dan ada yang tidak dibayar secara berkesinambungan. Nah, saya ingin memastikan saja terkait dengan yang berkesinambungan itu, apakah dalam 1 tahun itu misalkan itu dia dapatnya Januari, Maret, pokoknya lebih dari 2 kali, maksud saya itu batasan dia akan terkena menjadi dibayarkan bulanan dengan yang tidak dibayarkan bulanan itu ada batasan nggak Pak? Misalkan dalam 1 tahun 1 orang itu bekerja sebagai pegawai tidak tetap, dapatnya misalkan 4 bulan walaupun tidak nurut Januari, Februari, Maret, April, enggak, misalkan Januari, nanti Maret, nanti berselang-selang gitu Pak. Maksudnya karena saya dapat informasi juga, entah saya salah dengar dari AR Pak ya, katanya
selama lebih dari 2 atau 3 kali itu, maka disebut harus dibayar secara bulanan di bukti potongnya. Memastikan aja Pak, ingin memastikan aja Pak. Baik Pak, ini sekedar koreksi ya bahwa di PMK 168 ini tidak lagi ada istilah berkesinambungan ya. Kalau berkesinambungan itu kan ada di peraturan yang lama. Kalau di PMK ini istilah tadi sudah dihapus ya. Terkait pegawai tidak tetap ini ada dua kategori. Yang pertama dibayar bulanan, yang kedua tidak dibayar bulanan. Artinya tidak dibayar bulanan itu biasa harian, bisa mingguan ya. Ini biasanya tukang Pak ya. Tetapi kalau misalkan Bapak merasa pegawai tidak tetapnya itu sifatnya walaupun borongan, tetapi di bulan berarti dianggapnya dibayar bulanan, Pak. Hitungannya pakai ter bulanan. Ya. Per bulanan ya Pak ya. Betul. Oke, siap. Kalau misalkan dibayar harian atau mingguan, maka dia dipakai rumus yang ter harian, Pak. Karena ter harian ada batas bawahnya yaitu 2,5 juta. Kalau ter bulanan kan batasnya kan 5 juta ya. Kalau untuk yang TK0 ya. Seperti itu. Itu langsung dikali ter ya Pak ya. Betul Bruto Pak. bulanan langsung dikalikan ter ya. Betul. Ter harian, ter bulanan itu kan ada rumusnya masing-masing ya. Kalau ter harian itu ini ada batasannya itu 450.000 per hari ya. Seperti itu Pak. Oke. Siap. Nanti kita share slide-nya ya, jangan khawatir. Ya, maaf. Seperti itu ya Pak ya, kurang lebihnya ya. Siap. Baik Bapak Ibu. Ya Pak. Satu lagi dong Pak. Silakan, terakhir ya. Itu Pak, yang tadi pindah NPWP, ganti NPWP, itu nanti prakteknya bisa dikasih tahu nggak Pak? Saat dia di perusahaan yang lama kan dia di bulan terakhir tuh, misalnya bulan Oktober dia keluar semuanya. Nah, pindah ke NPWP baru di November sampai Desember. Nah, kan A1-nya tuh nanti di Desember. Itu masuk bagian mana atas penghasilan dari NPWP yang lama gitu Pak? Oke, nanti tolong diingatkan ketika buat BPA 1 ya. Kita belum sampai situ. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah praktek membuat BPMP dan BP21 ya. Sekarang kita praktekkan cara pelaporannya ya. Cara pelaporannya ini pasti sudah paham semua sebenarnya ya, tapi kita review saja. Di menu SPT, kemudian SPT, kemudian buat konsep SPT ya, kemudian klik PPh pasal 21, klik lanjut, kemudian kita pilih yang Januari ya. Lanjut, kemudian normal, buat konsep. Setelah itu kita klik edit ya, atau lihat ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, ini banyak WP yang bingung juga loh Pak, kok nol Pak gitu ya. Jangan lupa posting SPT dulu ya. Kenapa? Karena posting SPT ini untuk menyedot bukti potong yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini tadi ada 24 juta, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik dengan menyadari ini ya, kemudian bayar dan lapor. Kita masukkan passphrase yang sudah kita buat. Seperti ini ya. Sebenarnya ini sudah punya deposit 1 miliar ya, tetapi ini tidak tahu masih buat kode billing, saya coba bayar dulu ya Bapak Ibu ya. Ini karena sudah terbayar, kita refresh ya, otomatis sudah dilaporkan. Kita ulang lagi untuk yang Februari sampai Maret ya. Kalau April sudah saya laporkan semua. Februari,
Sudah, sekarang terakhir Maret ya. Maret. Bapak Ibu kalau merasa saya terlalu cepat, silakan langsung aja bilang ya. Saya ulangi lagi enggak apa-apa. Saya cepat karena saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan. Selesai ya. Ini sudah selesai ya. Kita sudah selesai laporan dari bulan Januari atau masa Januari sampai dengan masa November Bapak Ibu. Ini saya sebelumnya sudah melaporkan untuk kasus 10 pegawai masing-masing 10 juta ya. Kita lihat di sini ada Januari, Februari, Maret, kemudian April di sini ya. April, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Ini semua sudah pakai per bulanan ya. Terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita praktek membuat BPA 1 di bulan Desember untuk masing-masing pegawai ya. Masing-masing pegawai. Bentar ya. Terlihat Excel kosong Bapak Ibu ya? Terlihat ya? Terlihat enggak? Bapak Ibu, terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Baik, jadi logikanya adalah tadi gaji bulanannya berapa tadi? 10 juta per 10 juta ya. 10 juta berarti kali 12 ya. Kali 12 berarti kan 120 juta ya. Kemudian pajaknya nanti kita hitung. Kemudian dikurangi pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai November harusnya kan tadi 200.000 ya. 200.000 berarti harusnya di bulan Desember pajak yang sudah dipotong 200.000 kali 11 ya. Berarti harusnya 2,2 juta. Nah, coba kita praktekkan untuk salah satu pegawai ya. Nanti hasilnya seperti apa. Caranya bagaimana? Caranya adalah Ibu Pot, kemudian BPA 1 ya. BPA 1, kemudian create Ibu Pot BPA 1. Di sini ada pertanyaan bekerja di lebih satu pemberi kerja, kita pilih tidak ya. Tapi kalau tadi ada yang bekerja di lebih dari satu ya, maka silakan pilih ya. Nah, nanti ada ini Bapak Ibu get datanya ya, ada get datanya. Tapi untuk kasus ini tidak ya. Masa awal tentu saja Januari ya 2025. Masa pajak akhir ini Desember 2025. Ya. Kemudian pegawai asing tidak. NPWP kita masukkan nomor KTP-nya. Kemudian dia otomatis milih TK0 karena tadi di awal kita pilih TK0 ya. Kemudian jabatan kita tulis saja staf, objek pajaknya pakai tetap ya. Di sini otomatis Bapak Ibu setahun penuh ya. Tetapi nanti ketika kita pakai SML nanti akan sedikit berbeda ya. Kita harus milih dulu ya. Sebenarnya ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ada 3 pilihan, ada setahun penuh, ada seperti ini ya, contoh ya. November misal ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ada 3 pilihan.
Yang pertama setahun penuh ini dalam hal misalkan yang bersangkutan itu bekerja dari awal sampai akhir tahun. Kalau misalkan yang bersangkutan itu baru masuk di tengah tahun atau dia keluar di tengah tahun, maka kita pilih kurang dari setahun. Tetapi kalau dalam hal pegawai kita misalkan WNA yang dia kembali ke negara asal atau misalkan dia sebelumnya WNI jadi WNA entah alasan apapun, maka dia harus dipilih disetahunkan Bapak Ibu ya. Itu prinsipnya beda dari 3 ini ya. Tetapi karena dia adalah sampai dengan Desember, maka dia otomatis menjadi setahun penuh ya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan gaji pegawainya tadi 120 juta ya. Tunjangan-tunjangan kita skip ya karena tidak relevan sekarang. Otomatis biaya jabatannya juga otomatis 5% maksimal 6 juta. Kemudian yang lain kita kosongkan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Nih. Kenapa kok ininya masih 0? Kita lihat di sini ada mulai masalah ya. Kita di sini mulai masalah. Kenapa kok ini masih 0? Kita coba cek ya. Untuk NBP yang lain harusnya tidak 0. Ini tadi masalah Pak, kalau misalkan Bapak selalu pakai TIN 99 maka pemotongan pajak sebelumnya itu tidak akan dikenali oleh Cortex ya. Kenapa? Karena pakai NIK yang bukan NIK ini begitu ya. Jadi ini harus diperhatikan jangan sampai terjadi begitu. Kok belum semua? Sorry, kok tambah belum semua ini. Sebentar. Ya kita cek dulu ya, mungkin belum terlaporkan. Sudah. Sebentar Bapak Ibu ya, ini harusnya sudah masuk, tetapi ternyata sistemnya sepertinya masih sinkron ya. Kok masih 0 ya? Sebentar, ini kenapa masalahnya nih? Oh, ini ya. Oh, sudah Bapak Ibu ya, ini sorry. Nah, 2.200.000. Seperti ini ya. Sorry, sebentar. Coba yang lain. Tidak bisa ya. Oh, betul. Jadi, ini kita bisa lihat ya, sebenarnya tadi itu, nih ya, untuk pegawai ini kan kita lihat di sini penghasilannya 1 tahunnya kan 120 juta ya, 120 juta. Kemudian ketemulah pajaknya 1 tahun adalah 30
3 juta. Ini yang 0 ini dalam hal dia pindah dari tempat kerja lain ya, dari tempat kerja lain. Ini 0 berarti dia memang full di tempat tersebut ya. Kemudian yang sudah dipotong dari masa-masa sebelumnya itu di sini Bapak Ibu 2 juta. Kenapa kok 2 juta? Karena kita tadi di masa Januari itu kan pakai TIN 99, otomatis kan pemotongan 200.000 di masa Januari itu belum terrecord ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Otomatis nanti kita akan ubah di masa Januari. Jadi di bulan Desember ini Bapak Ibu harus berhati-hati, jangan sampai BPA 1 yang sudah dibuat itu ternyata pajaknya belum masuk semua Bapak Ibu. Ini di bagian ini ya, di PPh pasal 21 yang dipotong. Ini harus sesuai dengan Januari sampai November ya. Kita coba lihat tadi kan harusnya 2.200.000 ya. 2.200.000 ini masih 2 juta. Berarti ada 200.000 yang masih belum masuk ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, dipahami ya. Harusnya 2.200.000. Lah terus bagaimana cara membetulkannya? Membetulkannya bagaimana? Kita harus masuk ke masa Januari, BPMP di Januari. Kita coba untuk yang NPWP ini ya. Kita coba buat Ibu Pot BPMP. Di masa Januari, telah terbit di masa Januari. Nah, di sini baru 3 orang. Itu pun NPWP-nya ini ya. Ada enggak? Nah, belum ada ya. Oh, ini masih pakai ini. Ya sudah, berarti ini kita betulkan ya. Kita amend ya, kita amend. Kita ganti nick-nya ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Submit. Loh Pak, ya enggak mungkin saya buat satu-satu begitu. Nah, kita coba lihat ya. Nanti kita cek sama ya. Oh, yang tadi yang telah terbit ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini sudah ada namanya semua. Tadi kan ada 2, ada 2 yang sudah ada nick-nya, yang satu pakai TIN 99. Nah, ini sudah saya betulkan. Ini ada pembetulan. Tetapi ada tetapinya Bapak Ibu. Untuk yang baru dibetulkan dia belum masuk SPT ya. Jadi ini centangannya hilang ya. Kalau yang 2 berarti sudah dilaporkan, yang ini belum dilaporkan ya. Karena ini sudah belum dilaporkan, maka kita buat SPT pembetulan ya. Pembetulan Januari. Kita coba pembetulan Januari. Jangan khawatir ketika jumlah pajak sama, jadi kita hanya merubah NIK saja tanpa merubah nilai pajak. Jangan khawatir nanti nilai SPT pembetulannya tetap nihil Bapak Ibu ya. Karena kan pajaknya sudah dibayar semua. Kita hanya mengganti NIK-nya saja. Atau yang dari sebelumnya TIN 99 kita ganti NIK-nya. Maka ini langsung terlapor Bapak Ibu tanpa membayar lagi ya. Coba kita sekarang cek pembuatan BPA 1-nya. Ini Bapak Ibu ya, terlihat ya. Jadi hanya sudah masuk 2.200.000. Tadi kan sebelumnya 2 juta, sekarang sudah menjadi 2.200.000. Otomatis
di bulan Desember gaji yang bersangkutan itu kita potong 800.000 untuk PPh pasal 21 masa Desembernya. Dari sini ada yang tanyakan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Pak, Boleh, silakan. itu yang tadi ngebetulin nanti kita batalin dulu yang 99 itu baru buat baru atau bisa diganti edit Tadi kan saya lakukan apa tadi? Langsung edit kan? Iya, langsung iya edit. tapi prakteknya biasanya abu-abu Pak kolom NIK atau NPWP-nya biasanya. Baik. Jadi nanti kita praktekkan sekali lagi untuk yang cara praktis. Jadi sebenarnya harusnya bisa diamen ya, atau bisa batal juga boleh. Jadi ada dua cara ya. Untuk yang Berarti amen, nanti di aplikasi pokoknya nggak abu-abu gitu ya Pak nanti pas saat kita betul, buat bener ya? Oh ya. harusnya begitu. Jadi Harusnya. ada dua cara untuk mengganti Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita ganti satu-satu. Tadi dengan cara amen tadi ya. Tetapi untuk wajib pajak yang katakanlah pegawainya itu ratusan atau ribuan ya, seperti di Jaimnim ya, itu kan ribuan. Itu kan hal ini tidak mungkin dilakukan Bapak Ibu ya. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membatalkan semua bukti potong Bapak Ibu ya. Ya, contoh ya. Katakanlah di bulan tadi Januari masih belum banyak ya. Sebentar. Katakanlah misalkan saya buat di bulan Februari ya, di bulan Februari. Ya, misal ya. Nih, ini kan bulan Februari misalkan kan ada 10 ya, atau ada 1000 misalkan. Saya kan tidak mungkin klik satu-satu nih, amen satu-satu, ya kan? Nah, terus bagaimana? Silakan dihitung dulu yang pertama Bapak Ibu ya, dipastikan adalah jumlah pajaknya sama persis ya. Kita tidak boleh merubah jumlah pajak supaya apa? Supaya status SPT pembetulannya nanti jadi nihil. Tetapi kalau jumlah pajaknya berbeda atau lebih kecil, maka nanti jadinya lebih bayar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita klik all ya, klik all. Kita langsung batalkan semua Bapak Ibu. Batalkan semua ya. Kemudian kita upload XML ulang Bapak Ibu dengan data yang betul, NIK-nya betul, kemudian jumlah pajaknya harus sama persis ya. Itu jaminan bahwa nanti ketika lapor SPT pembetulan maka jumlah pajak yang dibetulkan itu nihil Bapak Ibu. Jadi tidak ada kurang atau lebih bayar. Seperti itu ya, caranya dua itu. Jadi boleh satu-satu dicari misalkan seperti ini ya. Nyarinya ya juga sebenarnya ya seperti ini caranya. Cara nyarinya sebenarnya di NITku-nya aja J99 gitu Bapak Ibu ya. Nanti otomatis muncul semua yang masih 99. Tetapi ini kan tidak semua orang suka ya kalau satu-satu begini. Seperti itu. Ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu? Sudah? Izin Pak, Boleh silakan. kalau pegawainya masuk tengah tahun tapi memang baru pertama kali bekerja itu, nanti bagaimana pelaporannya ya Pak? Oh baik, yang tadi yang baru masuk ya, baru masuk. Baru masuk, kita Iya, coba Pak. praktekkan ya. Kita praktekkan. Pertama kita misalkan, sebentar saya praktekkan dulu untuk pegawai yang keluar ya, sebentar ya. Nah, kita praktekkan dulu pegawai yang keluar. Ini perlu waktu sebentar. Katakanlah saya membuat A1 untuk
pegawai dari perusahaan lain ya. Contoh misalkan awal Januari sampai dengan Januari gitu aja ya. Oh, sorry, belum impersonate. Terlihat nggak ini saya buka A1? Terlihat ya? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Katakanlah ini saya membuat A1 yang keluar ya, pakai keluar. Contoh misalkan staff juga ya. Ini kan kurang dari setahun ya, berarti kita pilih kurang dari setahun. Ini kasusnya adalah pakai keluar. Misalkan dia dalam 1 bulan itu gajinya 10 juta. Ya. Kemudian pajaknya 1,8 ya, dipotong di A1-nya. Kemudian kita submit. Oh, salah. Sudah saya buat BPMP sebelumnya dia. Ini aja wis. Ini jangan. Ini aja ya. Ah, dia lebih bayar. Bentar ya. Gak apa-apa wis, dia lebih bayar dipotong ya apa-apa ya. Oke, kita buat submit ya. Oke, saya salah NPWP nih. Gini aja ya. BPMP-nya sudah saya buat. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita cari NPWP yang lain. Banyakkan NPWP sudah dipakai. Izin stop sharing dulu ya. Lihat Bapak Ibu ya, sharingnya ya. Kita coba lihat Bapak Ibu, mohon maaf. Konfirmasi saja. Tes. Masuk, Pak. Masuk ya, oke. Kita coba submit ya. Nah ini ya udah. Kita coba terbitkan. Nah, ini kita download saja BPA 1-nya ya. BPA 1-nya di sini seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu ya.
Yang penting adalah nomor bukti potongnya. Jadi ketika ada pegawai baru yang dia baru masuk perusahaan itu di pertengahan tahun, maka Bapak Ibu harus meminta BPA 1 dari perusahaan yang lama. Supaya apa? Supaya nanti penghasilan yang bersangkutan itu berlanjut di A1 Bapak Ibu sekalian yang dibuat di Desember, ya. Fungsinya adalah minta nomor bukti potong ini. Prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah coba kita buat BPA 1 ya. Ibu pot, kemudian BPA 1. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Saya switch akun ya. Ya Pak. Kemudian create Ibu pot BPA 1 ya. Karena dia tadi baru masuk di Oktober selesai ya, berarti kita baru masuk di November ya. Tadi kan di A1-nya dia yang lama itu kan saya salah. Sorry. Ini kok Januari sampai Desember. Sorry, saya buat lagi deh. Saya ambil yang PIC yang lain deh. Oh ya, sebentar. Kita buat lagi yang baru aja. Kita dari Januari sampai Oktober gitu aja ya. Kemudian NPWP-nya kurang dari setahun. Ini ya, misalkan begini. Betul ya. Oh. Seperti ini, kemudian kita klik submit. Kita pilih tadi sampai Oktober ya. Kita terbitkan dulu. Ini telah terbit ya. Tadi yang pilih yang Oktober. Nah, ini loh. Kita pilih yang ini saja. Nah, di sini ada periode bulan Januari sampai Oktober ya. Sampai Oktober, ini nomor bukti potongnya. Kemudian pajak yang sudah dipotong 3150. Nah, tugas kita sekarang adalah input A1 untuk pegawai tadi ya. Karena pegawai tadi itu terakhirnya Oktober, maka kita masa awalnya adalah November supaya lanjut ya sampai dengan Desember. Kemudian pegawai asing tidak, NPWP-nya kita copy. Seperti ini, kemudian jabatannya staf saja. Pakai tetap ya. Dan pemotongannya karena tadi hanya November sama Desember maka kurang dari setahun ya. Kemudian gajinya katakanlah tadi 10 juta berarti 20 juta ya. Karena 2 bulan. Kemudian bedanya terkait pegawai yang baru masuk adalah di Get Data Bapak Ibu ya. Ini di sini diminta untuk memasukkan nomor bukti pemotongan BPA 1 dari pemberi kerja sebelumnya. Nah, tadi pemberi kerja sebelumnya ini ada bukti pemotongannya ya. Kita copy saja ke sini ya. Kita lihat. Ini Bapak Ibu ya. 115 juta ya. Nah, dari sini Bapak Ibu. Penghasilan itu ya. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi dia otomatis menarik data dari bukti potong A1 dengan nomor sekian, maka dia otomatis muncul di A1 yang Bapak Ibu buat di Desember ya. Otomatis di bagian bawah itu ketemulah
pajak PPh pasal 21 yang terpotong yang harusnya dipotong di bulan Desember dengan harapan nanti ketika yang bersangkutan lapor SPT tahunan maka nanti hasil akhirnya adalah nihil. Beda kalau Bapak Ibu sekalian tidak memperhitungkan BPA 1 dari pekerja sebelumnya, dari pemberi kerja sebelumnya, maka otomatis pajak yang dipotong atau Bapak Ibu potong di bulan Desember ini kecil. Maka pegawai yang bersangkutan akan bingung ketika lapor SPT tahunan, pajaknya ada gitu, ada kurang bayarnya begitu. Seperti itu sih Bapak Ibu ya, dipahami ya? Pak, maaf. Boleh? Maksud pertanyaan saya tadi kalau si pekerja itu memang sebelumnya belum pernah bekerja, Pak. Jadi masuk di tengah tahun dan emang sebelumnya belum pernah bekerja, jadi otomatis belum punya BPA 1 dari perusahaan sebelumnya. Jadi masuk tengah tahun di perusahaan yang saya ini nggak punya BPA 1 yang dari masa Januarinya gitu, Pak. Ya enggak Itu apa-apa, berarti kan akan tetap akhirnya ada kurang bayar. ya enggak. Ya gini aja. Ini kan tadi katakanlah dia baru masuk bulan November ya. Ini Iya. saya menerangkan ketika ada pegawai yang pindah kerja dari perusahaan lain. Maka tugas Bapak Ibu meminta BPA 1 dari perusahaan yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya bisa di get data. Itu yang pertama ya. Tetapi kalau yang bersangkutan baru bekerja, artinya kan penghasilan dari pemberi kerja sebelumnya kan nggak ada. Iya. Kita buat aja ya yang baru ya. Kita buat yang baru saja. Ya udah berarti nanti jadinya nihil atau kurang atau malah lebih bayar kan? Karena kan pernya ada tapi A1-nya 0. Berarti antara lebih bayar atau nihil ya, Pak? Tidak mungkin kurang bayar. Tidak mungkin kalau yang baru bekerja ya. Karena kan ternya ada atau misalkan dia nihil kalau ternya 0 ya. Seperti itu. Hai. Bentar ya. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh silakan. Berarti pada dasarnya kalau misalnya orang yang baru itu pindah ke perusahaan baru, yang perusahaan baru itu yang bakal nanggung pajaknya lebih besar ya, Pak? Betul. Ya, Memperhitungkan secara pajak konsep kayak terakhirnya. gitu ya, Pak? Betul. Konsepnya seperti itu. Oke. Nggak sudah error lagi Bapak Ibu ya. Sama seperti tadi pagi. Bapak, Pak, izin thank you, Pak. bertanya. Boleh silakan. Jika sekiranya untuk karyawan ini resign di bulan November nih, tapi di bulan November ini masih ada pesangon dan masih ada gaji. Nah, untuk BPA 1-nya nanti dibikin dari Januari sampai November atau tetap sampai Desember ya? Saran saya sampai Desember ya, memperhitungkan semuanya. Supaya Berarti nanti tetap tidak Desember. ada, betul. Saran saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Pak. Halo. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Boleh saya dulu, Pak? Boleh silakan. Kalau misalnya karyawan itu baru masuk di Desember, berarti langsung A1 aja ya, Pak? Dari masa Langsung. awal Desember, akhir Desember, gitu ya, Pak? Tepat, betul. Oke. Tapi melihat dulu ya, yang bersangkutan bekerja sebelumnya atau tidak, ya. Ya, kalau memang belum pernah, jadi dari Desember di A1 ya, Pak ya? Betul, langsung A1. Oke, kalau dia sudah pernah, kita mintain bukti potong yang PT sebelumnya, gitu ya, Pak ya? Betul, supaya nanti yang bersangkutan ketika lapor SPT tahunan itu nihil hasilnya, ya. Oke, Seperti kalaupun dia nggak memberi nih Pak, tapi nanti pada waktu Maret, pada waktu dia laporin pribadi punya dia, akan terjadi kurang bayar, berarti dia bisa lapor masukin A1 yang dari PT sebelumnya kan Pak, waktu pelaporan pribadi dia, biar nggak jadi kurang bayar kan Pak. Seandainya dia nggak Betul. kasih kita nih, gitu kan Pak. Betul. Oke, Pak, terus sorry, loncat yang ke BP21 itu Pak, yang pegawai kontrak. Kan banyak nih kita orang-orang yang kerja di desa-desa, NIK-nya itu dia tuh nggak valid gitu loh Pak. Maksudnya nggak ada sinkron deh secara sistem. Nah, jadi kita masukin di BP21 kan dia tetap munculnya 999 tuh Pak. Lalu namanya 999 penerima ada NIK-nya gitu ya Pak. Betul. Itu kan nggak masalah ya Pak, karena kan memang kita sudah bikin di BP21 ya Pak, cuma bukti potong bulanan aja kan, nggak kita bikinin A1. Karena dia misalnya merantau ke Jakarta kerja, dia
nggak mungkin Bu, saya pulang lagi ke desa saya gitu. Dia bilang cuma buat ngurusin dukcapilnya doang. Dia bilang gitu Pak. Ya, tetapi lagi-lagi ada resiko Bapak Ibu ya. Resikonya ketika NIK-nya tidak tercantum di bukti potong, maka pemotongan pajak-pajak yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa dikreditkan ya. Jadi misalkan ketika dia ternyata mau lapor dan seterusnya, maka pajak-pajak yang sudah dipotong sebelumnya itu tidak bisa diakui. Intinya begitu saja resikonya. Walaupun kontrak gitu Pak, walaupun kontrak yang di BP 21 gitu ya. Oh iya, BP21 kan Oke. nanti dikreditkan akhirnya di laporan SPT. Oh, dikumpulin masuk ke laporan Maret pribadinya orang itu ya Pak ya? Betul. Oh, kecuali kalau ada kondisi yang dia bilang dia nggak mungkin pulang ke kota dia untuk ngurusin dukcapilnya itu Pak. Jadi dia otomatis nggak ngelaporin Maret punya dia juga gitu. Itu nanti disampaikan saja bahwa nanti kalau misalkan nomor NIK-nya belum beres, maka pajak-pajak yang sudah dipotong nanti nggak bisa diambil, bilang begitu saja Ibu. Ya. Oke, kecuali memang nihil gitu ya Pak, mungkin nggak masalah gitu ya. Oke, Kalau nihil makasih nggak Pak. masalah. Ya, oke, makasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Saya Pak Gita. Silakan Bu Gita. Kalau tadi saya nanya, kalau ada PPNPN ini, dia kan dari Januari sampai bulan Oktober dia PPNPN, kemudian dia daftar jadi lolos P3K selanjutnya di bulan selanjutnya. Nah itu nanti untuk A1-nya itu bagaimana ya Pak? Apakah saya tetap buat dari setahun dari awal sampai Desember atau saya buat dulu, itu gimana ya Pak? Kalau dengan instansinya kan sama ya Pak? Ya. Jadi kalau yang tadi itu sama Ibu, kategorinya kan pegawai swasta. Kalau dari PPNBM ke P3K itu kan statusnya sama-sama pegawai swasta, maka tetap dibuat satu buah BPA1 ya. Karena mungkin ya katakanlah mungkin anggap saja dia naik gaji. Oh, jadi seperti jadi di setahun ya Pak ya? Dari Januari sampai Desember ya. Jadi tetapi beda kalau misalkan kasusnya dia jadi PNS Ibu. Oh ya. Kalau misalkan ini saya tidak tahu ada atau tidak ya. P3K misalkan diangkat di tengah tahun jadi PNS. Maka karena PNS itu dia BPA 2, maka nanti misal dia ketika jadi P3K, katakanlah dia sampai Juli, itu dia dibuatkan BPA 1. Untuk Agustus sampai Desember dia dibuatkan BPA 2. Jadi ada 2 bukti potong. Oh ya. Kalau kondisinya ada pegawai BKO ya Pak ya. Dia misalkan BKO dari bulan Januari sampai Oktober, terus selanjutnya dia sudah jadi, masa pindah ke instansinya kita BKO, instansinya sama cuma beda satker. Satu satker dari daerah yang kemudian dari bulan November sampai Desember dia di kantor pusat, itu kira-kira bagaimana ya Pak di A2-nya? PNS ya Pak, BKO ya? Apa tinggal pemotongnya sama atau berbeda? Beda Pak, karena kalau BKO itu dia MPWP satker. Kalau di pusat MPWP-nya pusat gitu Pak. Ya sama, berarti kasusnya seperti yang pindah kerja tadi. Ibu selaku pembuat bukti potong instansi terakhir, maka harus minta BPA 2 dari instansi yang lama. Supaya apa? Supaya nanti A2 terakhirnya di akhir tahunnya ini klop ya. Kalau misalkan tidak diinputkan yang BPA 2 dari instansi sebelumnya, maka pemotongan di Desember ini terlalu kecil Ibu. Otomatis nanti akan menimbulkan kurang bayar di SPT tahunan yang bersangkutan. Berarti saya minta yang tadi nomor BPA 1 dari BPA 2. BPA 2 atau BPA 1? Ya, A2. Betul. Oh, terus saya tarik getda, baru saya masukkan nomornya, terus betul semua ya Pak. Oh, betul. Oke, Pak. Ya. Ya, siapa? Pak, mau nanya Pak. Silakan. Pak siapa ini? Pak Fadila. Pak Jeffrey Pak. Pak Jeffrey, boleh. Pak, ini Pak terkait tadi kan sempat ada yang bertanya, saya ingin lebih pasti aja kalau misalkan terkait di bukti potong BP 21 untuk karyawan tetap ya, itu misalkan nanti statusnya itu lebih bayar kan. Nah, sehubungan dengan nanti pelaporan si SPT orang tersebut, SPT pribadi tahunannya itu gimana Pak?
Ya. Bapak teruskan aja. Iya, Silakan. maksudnya gitu. Jadi bagaimana perlakuannya ketika memang satu orang karyawan itu pegawai tetap BP 21 itu di BP 21-nya tuh ada lebih bayar. Karena kan sekarang itu penggunaannya dengan TER. Saya udah coba hitung-hitung ada beberapa yang memang lebih bayar pas di Desember tuh setelah November itu lebih bayar kan pakai TER. Nah, itu perlakuannya gimana? Apakah nanti dia begitu lapor tahunan ada lebih bayar dikompensasikan atau digimanain, terus terhadap si SPT masa Desember bagi badannya itu kan pasti ada lebih bayar juga, Pak. Betul, paham. Perlakuannya Pak. gimana, Paham. Pak? Paham. Perlakuannya itu Jadi, saja, Pak, ingin lebih yakin, Pak. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Ini setahu saya nangkep tadi Pak Jeffrey, bagaimana kalau seandainya ketika kita membuat BPA 1 itu terdapat lebih bayar gitu ya Pak ya? Betul. Baik. Jadi Bapak Ibu, ini terjadi di Desember 2024 ya. Ini banyak sekali wajib pajak yang kebingungan. Ini bagaimana kok di A1 saya ini kok lebih bayar, itu lebih potong. Bapak Ibu sekalian, di PMK 168 ini sudah diterangkan bahwa ketika kurang bayar, maka itu dipotongkan dari penghasilan Desember ya, ini sudah paham semua. Tetapi ketika misalkan pemotongan TER dari Januari sampai November ternyata terlalu besar, maka kelebihan pemotongan ini harus dikembalikan oleh pemberi kerja. Contoh misalkan di orang ini ya, Pak Budi misalkan ya, Pak Budi dalam 1 tahun penghasilannya 120 juta ya. Setelah dihitung maka pajak terutangnya 3.150.000 misalkan ya. Ternyata sudah dipotong dari Januari sampai November itu 4 juta. Otomatis kan kelebihan 850.000. Maka 850.000 ini harus dikembalikan oleh perusahaan. Kepada siapa? Kepada Pak Budi. Pada kapan? Pada saat dia menerima gaji bulan Desember. Betul. Katakanlah dia gaji bulanannya 10 juta. Maka khusus bulan Desember dia menerima 10 juta plus 850.000. Pertanyaannya, otomatis perusahaan rugi? Tidak rugi. Pengembalian 850.000 tadi secara SPT nanti kita lihat ya. Secara SPT maka dia nanti akan diakumulasi dan menjadi kompensasi di Januari 2026 katakanlah begitu. Itu secara otomatis Pak ya? Betul, secara otomatis ketika sudah membuat A1 semuanya dan lapor SPT masa Desember, maka secara akumulatif status lebih bayar, status kurang bayar, status nihil itu akan dikumpulkan dan dihitung ulang di status SPT masa Desember ya. Seperti itu. Ketika nanti lebih bayar atau lebih potong, maka nanti bisa dikompensasikan ke masa berikutnya. Ke Januari Seperti 2026 ya? Berarti Pak. Betul. Nah, kalau untuk si pribadinya itu Pak, si pegawainya itu kan dibukti potongnya itu walaupun misalkan sudah dikembalikan, apakah nanti itu ketika dia lapor tahunan di SPT tahunan itu secara manual ditulis sudah dikembalikan atau gimana Pak? Tidak, jadi ini yang sering ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dilaporkan di SPT tahunan itu bukan status paling bawah Bapak Ibu ya. Tetapi ini kan status paling bawah kan nanti bisa kurang bayar, bisa lebih bayar ya. Betul. Bukan ini yang dimasukkan, tetapi yang di nomor 19 Bapak Ibu, yang pajak terutangnya. Oke. Ya. Seperti itu. Iya. Kan lebih bayarnya sudah dikembalikan oleh perusahaan, jadi tidak bisa meminta kembali ke pemerintah istilahnya begitu, ya. Ya maksudnya nanti di SPT-nya dia akan muncul nggak Pak? Kan harus nihil, Bapak Ibu, harus nihil. Di SPT tahunannya? Harus nihil. Berarti yang dikembalikan itu secara manual PPh 21-nya di ini manual atau otomatis Pak? Otomatis Pak, ketika yang bersangkutan itu menginput PPh terutang menurut nomor 19, maka otomatis harusnya menjadi nihil.
Ya. Kecuali yang tadi ya, misalkan yang bersangkutan itu bekerja di lebih dari satu memberi kerja. Ya, Pak. Bentar, Ibu siapa ya tadi? OCBC Bentar ya. Kerja siapa ya? Bisa input cuma belum ditulis kan bapaknya. Suara siapa ini? Bentar ya Pak ya. Kalau itu kan Coba Pak Jeffrey di unmute lagi. Betul Pak, jadi seperti itu. Kalau yang bersangkutan ketika mengisi SPT tahunannya itu sudah betul, maka harusnya nihil Pak, ya nihil. Kecuali ketika dia bekerja di lebih dari satu memberi kerja, maka seharusnya kurang bayar, ya seharusnya kurang bayar. Seperti itu ya. Selain itu harus nihil. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ya Pak. Saya Pak. Silakan. Ibu Ayu, silakan. Halo Pak, Siapa dulu tadi? Ibu Ayu atau Pak Ibu Johan? Johan siang Chris? Pak. Silakan, siapa dulu nih? Saya Pak Silakan, mau silakan. nanya terkait pembuatan bukot apabila PPh 21-nya itu ditanggung sama perusahaan itu gimana ya Pak teknisnya? Karena pada saat saya buat di masa terakhirnya itu gaji terakhirnya itu beda sama perhitungan saya. Maksudnya gross up kah? Iya, di gross up. Ketika membuat A1. Iya, A1-nya. Coba kita cek ya. Tadi saya nggak ngecek, nggak mempraktekkan gross up soalnya. Yang mananya? Kalau gross up ini dicentang dulu. Maka di sini otomatis nanti muncul tunjangan PPh-nya. Yang maksudnya yang mana? Yang nggak sesuai. Yang nggak sesuai nanti pas waktu bikin konsep Pak, kan itu ada masa gaji terakhir. Nah di gaji terakhirnya itu tidak sesuai sama gaji yang sebelum di gross up, harusnya kan nominalnya sama kan? Itu harus harus dicek kasus per kasus ya. Saya nggak bisa membayangkan soalnya kalau sekarang ya. Mungkin nanti dibuat apa istilahnya ya, dibuat perhitungannya dulu. Nanti bisa dikonsultasikan di helpdesk ya. Mungkin seperti itu. Kalau sekarang saya kasus yang tidak sesuai itu akan kesusahan saya menerangkannya. Intinya kalau gross up ini harus dicentang Bapak Ibu ya. Dicentang untuk apa? Untuk memunculkan tunjangan PPh-nya. Karena ada penghasilan berupa tunjangan PPh, maka secara bruto dia akan lebih besar dari yang seharusnya. Ya intinya begitu kalau gross up ya. Tetapi kalau menghitung ini sesuai atau tidak, tentu saja ini harus dicek masing-masing ya, kasus per kasus, tidak bisa diterangkan sekarang. Seperti itu ya Pak ya, sementara ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan lagi? Pak. Pak, Iya Pak. mau nambah lagi bisa Pak? Silakan langsung aja. Misal kalau PPh 21-nya itu ditanggung sama pemerintah itu, pembuatan A1-nya gimana Pak? Kan ada yang sebelumnya itu di gross up, tapi di bulan Oktober sampai Desember itu ditanggung sama pemerintah. Pembuatannya bupotnya gimana? A1. Yang pariwisata ya. Baik, Ya, kita coba ya, betul. kita lihat ya. Jadi untuk DTP ya, untuk DTP kita coba lihat. Enggak. Kan ya. Misalkan kita Januari aja guys yang aneh-aneh. Ya, aku. Ya. Itu parfum yang disemprot. Sorry, yang masih belum di mute ya. Jadi kalau untuk peraturan yang terbaru terkait DTP itu
Kalau sebelumnya kan kita pilih tanpa fasilitas ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita membayar sendiri. Tetapi kalau misalkan DTP karena peraturan tertentu dan seterusnya maka kita pilih DTP ya. Kemudian nama objek pajaknya sama ya, pakai tetap dan seterusnya. Seperti ini sih Pak. Sebenarnya simpel sih Pak. Ya. Bedanya DTP sama non DTP, kalau DTP ini nanti dia ketika di SPT tahunan itu dia tidak menjadi kode billing seperti itu. Bedanya seperti itu sih. Terkait nanti di A1-nya ya, di A1-nya nanti sama seperti pegawai yang lain tetapi ada ketentuan ya. Ketika PPh pasal 21 DTP ini ternyata kelebihan potong. Nah, ini bedanya ya. Ketika pegawai yang dia ada ditanggung pemerintah, ini kelebihan potong, maka kelebihan potong ini tidak bisa dikompensasikan di SPT massa, Pak. Ini bedanya dengan yang non DTP, ya. Seperti itu mungkin bedanya. Kalau yang lain-lain sama persis, ya. Tentu saja nanti yang menyesuaikan adalah pemberi kerjanya, ya, di SPT massa 21 Desember, ya. Seperti itu mungkin jawabannya. Lanjut, silakan. Itu Pak, Pak mau yang tanya. terkait siapa dulu nih? Boleh Saya, Pak. siapa? Boleh Bu Elva ya, silakan. Oh ya, itu Pak yang terkait ditanggung pemerintah kan kemarin ada program baru yang masa Oktober, November, Desember ini kan Iya. di bawah 10 juta bisa. Nah Iya. itu nanti dia terotomatis ya akan muncul PPh dipotong pemerintah, ditanggung pemerintah untuk nilai PPh-nya. Sudah dibuat BPMP-nya? Udah, tiap bulannya udah. Sudah pakai DTP? Sudah yang masa Oktober, November, Sudah Desember. dilaporkan? Sudah Oktober. dilaporkan? Sudah dilaporkan. Tidak muncul Ibu. Jadi sebenarnya DTP itu hanya untuk mencegah kode billing saja. Berarti di total dulu nanti Betul. manual gitu. Betul. Jadi di total dulu. Ketika nanti ternyata misalkan ada kelebihan potong di A1-nya, maka kelebihan potong ini tidak boleh dikompensasi. Intinya begitu. Tapi nanti akan abu-abu nggak Pak? Maksudnya kolomnya tadi yang misalnya PPh 21 ditanggung pemerintah itu akan bisa kita isi atau di abu-abu gitu? Coba ya kita praktekkan Yang saja bawahnya ya. Coba ya. Coba Pak. Setahu saya soalnya tidak, dia tidak bisa membedakan antara DTP dan tidak. Jadi harus ada perhitungan dari perusahaannya sendiri-sendiri. Bentar ya. Oke. Mana tadi DTP? Di bawah. Oh ini ya, sorry, berarti ya. Dia otomatis narik ya. Oh berarti nanti akan muncul ya Pak yang DTP masa Oktober, Ya. November. Tetapi kan maksud saya itu dia tidak bisa memilah antara yang DTP dan non DTP. Paham ya? Jadi dia hanya menarik pemotongan pajak dari Januari sampai November saja ini. Termasuk yang misalkan tadi kan mulai DTP kan Oktober ya. Berarti kan Januari sampai September kan tidak DTP. Itu Kortek tidak bisa memilah. Begitu. Jadi ketika misalkan ada katakanlah ada pemotongan TER ya dari Januari sampai September dan itu menyebabkan kelebihan bayar, maka kelebihan potong tadi itu harus dikurangi dulu yang dari DTP-nya. Oh, misalnya 5 juta, tapi DTP-nya 3 juta, berarti 2 jutanya itu masih bisa. Bisa, boleh, ya dibayarnya seperti itu. Seperti itu, kurang lebih Tapi seperti kalau itu. misalnya 3 juta, ternyata DTP-nya 5 juta, 2 jutanya nggak bisa di otak-atik karena itu udah ditanggung pemerintah gitu, Pak. Betul, jadi tidak boleh diklaim lagi karena itu memang fasilitas dari pemerintah gitu. Seperti itu. Oke, Ya. Pak. Makasih. Sama-sama. Terakhir silakan.
Terakhir tadi Pak. Ibu Susi. Iya, Pak. Silakan. John. Silakan. Ya. Apa? Oh, Bu John ya, Pak. John Chris ya. Ya. Silakan. Yang Oke, Pak, saya mau nanya, bagaimana kita pelaporannya kalau misalnya gini Pak, kan karyawan kontrak itu kan 1 tahun kontrak, kemudian dapat kompensasi. Kemudian kita kontrak lagi yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai maksimal 5. Nah, pada saat dia habis kontrak, itu kan apakah A1-nya keluar, kemudian kita bayarin kompensasinya, kemudian kita laporin finalnya, tapi dia lanjut nih Pak. Nah, berarti kan kalau dia lanjut BPMP-nya keluar juga nih Pak, di masa mungkin bisa masa yang sama. Itu saya pernah coba di masa yang sama, BPMP dan A1 itu nggak bisa dilapor. Nah, itu bagaimana Pak? Termasuk yang kalau misalnya ada karyawan pensiun, kemudian kita mau perpanjang lagi nih Pak, tanpa jeda gitu. Jadi di masa yang sama, dia ada A1-nya, kemudian dia ada BPMP-nya. Apakah tetap bagaimana cara ngelapornya karena itu nggak bisa di masa yang sama, atau A1-nya kita nggak keluarin pada saat dia di pertengahan itu habis kontrak atau pensiun? Ini saya belum pernah menemui ya. Tetapi tadi kan kita sudah praktekkan bahwa ketika saya membuat A1 di masa yang dia sudah ada BPMP itu kan Ya, gagal ya, betul, gagal. betul. Mungkin harus konsultasi dulu di helpdesk ya. Ini belum pernah menemui ya. Jadi belum bisa jawab. Baik, jadi kalau kemarin itu karena memang gagal ya Pak, dan kemudian dia memang sudah kontrak atau sudah pensiun, kemudian dia memang masih lanjut, akhirnya A1-nya nggak dikeluarin gitu Pak. Jadi dia dianggap nyambung selama 1 tahun full gitu. Jadi kita karena nggak bisa dilaporin nih A1-nya gitu Pak. Hemat saya yang paling mudah seperti itu. Jadi karena Oke. dia masih kerja ya, masih kerja, walaupun statusnya awalnya pegawai tetap, terus karena Ya. aturan tertentu dia harus jadi Ya. pensiunan gitu ya. Ya. Saran saya secara pajak dianggap pegawai tetap saja ya. Itu saran Oh. sementara ya. Oke, Seperti itu. baik. Makasih Pak. Sama-sama. Bapak, satu lagi Bapak. Ibu Mia, silakan. Ibu Mia, silakan. Nah, jadi gini Pak, kalau sekiranya Ibu Mia ya, Ibu Mia dulu. Oke, saya baik Kak. Izin bertanya Pak, saya punya kasus WNA itu memiliki 2 bukti potong, 26 dan 21. Dan apakah di A1-nya itu sudah termasuk yang 26 atau gimana Pak? Atau ada 2 bukti potong atau gimana untuk nominal dan pelaporannya di A1? Perlu diingat bahwa A1 hanya untuk pegawai tetap ya. Hanya untuk pegawai tetap saja. Dan pegawai tetap itu inputnya di BPMP. Paham ya? Ketika yang bersangkutan itu menerima BP21 atau BP26 dan seterusnya, maka hal ini tidak include di BPA1. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Pak Muhammad Mukni, silakan. Muhammad Mukti. Pak, Atau lanjutin yang tadi Pak. Boleh. Yang atas kontrak tadi itu sebenarnya PPh 21 atas pegawai kontrak yang udah beres 1 tahun itu tarifnya sama apa gimana tuh Pak? Soalnya Maksudnya waktu itu kontrak saya gimana? pernah dengar itu pakai tarif yang pesangon itu Pak. Ini yang pensiunan tadi kah? Iya, maksud saya tuh masuk ke BPMP yang TER apa Kalau yang tarif bersangkutan pensiun. menerima pensiunan itu kan dapat penghasilan final, itu BP21 ya. Betul. Tetapi yang dimaksud tadi itu ketika pensiunannya tadi itu langsung bekerja terus begitu. Dapat pensiunan, tetapi yang bersangkutan secara real itu tetap bekerja dan digaji bulanan secara sebagai pensiunan, sebagai mantan pegawai. Maka karena secara sistem itu tidak diperkenankan untuk membuat BPMP dan BPA1 di masa yang bersangkutan, maka tetap aja dianggap pakai tetap begitu. Ya. Cuman Pak, ini kalau secara aturan tetap harus dicek ya. Kalau case-nya orang yang bersangkutan tuh memang sudah berhenti gitu Pak. Tapi Iya. mendapatkan kompensasi itu perhitungannya itu berarti pakai yang pesangon tadi gitu Pak. Betul, uang pesangon. Yang ada tarif finalnya ya, pakai Ya, yang tarif final itu. Final, betul. Atas kompensasinya ya Pak ya. Betul, betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Terakhir Bu Pak. Silvi, silakan. Bu Silvia, silakan. Jadi kalau misalnya nih ada karyawan yang per bulan ini
ada karyawan per bulan Mei resign, berarti untuk pelaporan di A1-nya itu kita bikinnya dari Januari sampai Juni ya Pak ya? Karena di bulan Mei kan masih ada penghasilan tuh dan ada bukti potong juga. Penghasilan terakhir kapan? Mei. Harusnya di Mei-nya yang A1-nya. Oh di Mei-nya, berarti nanti di Mei-nya ada pembetulan atau gimana? Betul, kebetulan. Kalau dibuat di bulan Juni, dibuat A1-nya, Ibu mau motong apa? Kan dia nggak dapat gaji lagi. Masa minta uang gitu ke pegawainya. Oh gitu, tapi kan untuk yang penggajian itu kan secara total ya Pak ya, dari Januari sampai Mei-nya yang diinput. Betul. Itu di bulan Mei-nya, di masa terakhir dia dapat penghasilan. Oke, nah kalau misalnya untuk karyawan yang WNA, nah itu kan masih menggunakan TIN atas 99 ya Pak ya, tapi statusnya karyawan tetap gitu, itu gimana Pak? Statusnya apa? Karyawan tetap, tapi WNA. Dia belum diregistrasi passwordnya dan seterusnya. Iya. Belum punya NPWP. Iya, belum punya NPWP. Berarti tadi milih PK asing berarti ya? Iya. PK asing. Bisa saja dibuat A1, tetapi lagi-lagi pajaknya tidak bisa dikreditkan ya. Dalam hal misalkan dia registrasi NPWP dan seterusnya. Seperti itu. Dalam hal yang bersangkutan pindah ke negara, maka tadi sudah saya sebutkan bahwa pakai disetahunkan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Berarti tetap untuk nomor itunya 99 atau TIN-nya gimana Pak? Dalam hal yang bersangkutan belum registrasi di Kortek, maka pakai TIN 99. Oh, tetap TIN 99. Oke, Ya. baik. Bapak Ibu, sepertinya ini waktu sudah 2 jam ya. Kita sudah 2 jam melakukan sosialisasi. Ini sepertinya sudah di bagian akhir Bapak Ibu. Saya tidak akan menerangkan bagaimana cara laporan ya, tetapi cara laporan Desember, tetapi kurang lebihnya bahwa BPA1 atau BPA2 yang Bapak Ibu sudah buat atas semua pegawai, maka ini akan direkapitulasi di SPT masa BPA Pasal 21 masa Desember 2025. Apabila ada kurang bayar atau ada kelebihan potong atas 1-2 pegawai, maka ini nanti bisa dikembalikan ke bagian yang bersangkutan. Dan atas kelebihan potong tadi itu bisa diklaim di SPT masa Desember 2025 dan mungkin kelebihannya bisa dikompensasi di masa berikutnya. Intinya seperti itu. Kemudian mungkin seperti itu Bapak Ibu dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ini saya share